anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Injil yang kita dengarkan hari ini menjabarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan penabur yang menabur benih gandum yang baik di ladang. Namun kemudian datanglah musuhnya, yang lalu menaburkan benih-benih lalang di tempat yang sama. Sehingga keduanya sama-sama tumbuh di ladang itu. Yesus pun menjelaskan arti perumpamaan itu, benih yang baik adalah orang yang baik, sedangkan lalang, orang yang jahat. Penaburnya adalah Tuhan sendiri, sedang musuhnya adalah iblis. Masa menuainya adalah akhir zaman, atau kalau dihubungkan dengan kehidupan setiap orang, juga dapat berarti saat kematian yang akan segera diikuti oleh penghakiman oleh Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan begitu sabar menanti sampai saat terakhir, supaya orang-orang yang jahat dapat bertobat. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Setiap manusia dalam jiwanya yang tak dapat mati menerima ganjarannya yang abadi. Dalam satu pengadilan khusus langsung sesudah kematian, dari Kristus hakim atas orang hidup dan mati. Gereja Roma yang suci percaya teguh menjelaskan dengan tegas pada hari pengadilan. Semua manusia akan tampil dalam tubuhnya di hadapan Kristus, supaya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Pada hari pengadilan, pada hari Tuhan,
Kristus akan datang dalam kemuliaannya untuk menentukan kemenangan kebaikan secara definitif atas kejahatan yang dalam perjalanan. Sejarah hidup berdampingan bagaikan gandum dan rumput di ladang yang sama. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Semua orang yang di dalam kubur mendengar suaranya, yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kristus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, dan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Setiap manusia menerima ganjaran atau menderita kerugian sesuai dengan pekerjaannya, bahkan dapat mengadili dirinya sendiri untuk keabadian kalau ia tidak mau tahu tentang cinta.